Kembali disergap pemirsa, kepolisian menangkap kakak beradik yang menghabisi seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan. Sempat terjadi duel sebelum korban tewas. Kasus ini dilatar belakangi utang narkoba Rp500.000. Kepolisian Kota Besar Palembang, Sumatera Selatan kembali menangkap satu terduga pelaku pembunuhan yang terjadi di kawasan Lawang Kidul. Pelaku ditangkap saat berada di Ogan Komering Ilir. Sebelumnya, pelaku bersama kakaknya menghabisi seorang warga di Jalan Slamet Riyadi. Sang kakak Joni Keling lebih dulu ditangkap. Peristiwa berawal saat korban bertemu kakak beradik ini di kawasan Jembatan Musi 4, Kelurahan Lawang Kidul. Saat kejadian, korban sedang bersama anaknya. Hasil visum di Rumah Sakit Bayangkara, korban tewas akibat luka di bagian wajah dan punggung. Kasus ini dilatar belakangi hutang narkoba Rp500.000. Polisi menyita tombak dan senjata tajam. Motif ini diduga dari transaksi narkoba. Utangnya berapa ya? Ada Rp500.000. Yang utang siapa Pak? Yang utang siapa Pak? Ya, dari pihak korban, tapi ada. Kedua kakak beradik ini terancam 12 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, polisi berhasil mengungkap penjualan perhiasan emas palsu yang dilakukan salah satu toko di Kota Bengkulu. Modus pelaku mencampur emas dengan perak dan menjualnya dengan harga tinggi. Di Reskrimsus Polda Bengkulu berhasil membongkar sindikat penjualan emas palsu yang dilakukan salah satu toko perhiasan di Jalan Abidin, Pasar Minggu, Kota Bengkulu. Pemilik toko IM 57 tahun diamankan bersama barang bukti setengah kilogram perhiasan yang dijualnya. Modus pelaku dilakukan dengan cara mencampur emas dengan perhiasan perak dan menjualnya dengan harga emas normal. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari warga yang curiga dengan emas yang dibelinya. Korban yang melakukan pengecekan mengetahui emas yang dibelinya merupakan campuran dan bukan emas murni. Setelah dilakukan pengecekan, jadi ini hasil pertama dari perak, ternyata identik bukan emas. Jadi emas ini disepuh, nah jadinya kayak seperti ini setelah disepuh dia. Nah, dan ini dijual ke masyarakat, kemudian pelaku kita amankan. Kasus ini masih didalami polisi karena diduga ada tersangka lain yang ikut terlibat dalam praktek penipuan pelaku. Pelaku bakal dijerat pasal penipuan dan terancam 4 tahun penjara. Polisi mengimbau agar masyarakat untuk memeriksa dan waspada saat membeli perhiasan emas. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwi Rawan iNews melaporkan.